Saya cari rezeki lain. Saya nggak ujuk-ujuk hari ini. Tahun 98, saya 2 minggu nggak bisa makan. Minum, makan pun buah, terus sampai berdiri pun ileran. Kenapa? Kalau sore pulang sekolah, saya cari buku bagaimana jadi orang sukses. Terus saya bilang, bagaimana sih cara orang sukses? Saya beli 5-6 buku. Bagaimana jadi orang sukses, bagaimana jadi orang kaya, itu buku-buku. Saya pikir buku-buku ini hoax lah tadinya. Ini bohong kali. Tapi rupanya buku-buku itu bukan ngajarin kita terus bisa mencapai satu kekayaan langsung. Tidak. Tetapi sistematika berpikir kita, tahapannya itu ada di situ. Ada rangkanya. Yes. Gitu. Sehingga di sana buku-buku itu diajarkan. Jadi orang kalau janji harus on time. Kalau ngutang, kalau nggak bisa bayar, jangan menghilang. Datangi orangnya. Apa barang yang ada yang konsumtif yang kita punya, yang kita sayang, jual, bayar utang orang. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu. Nah, makanya. Jadi di situ kita diatur tata kramanya. Terus kalau bisnis itu nggak boleh culas. Attitude. Ya. Yes. Terus dalam pertemanan yang paling mahal yang harus dipegang loyalty. Loyalitas. Iya, itu. Jadi itu kuncinya. Jadi buku itu membuat itu semacam peta. Iya, kerangka berpikir Betul, kita. Kalau nggak ada kegigihan, nggak ada ketekunan, dan tidak ada ambisi, ambisi itu perlu. Mimpi itu juga perlu. Tapi jangankan biarkan mimpi itu tercecer di jalanan. Bikin mimpi itu jadi wujud kenyataan. Betul. Wujudkan itu. Ini yang paling sulit. Nah, makanya saya bilang, satu, selain kita belajar pintar, kedua, ridho. Ridho orang tua. Makanya kita nggak boleh kualat sama ibu bapak kita. Itu selalu saya pesankan. Ridho orang tua, doanya orang tua. Ketiga, berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak ada berkah, apapun kita jalanin gagal. Saya kecewa juga sempat bahwa kegagalan saya sempat kecewa. Tapi saya nggak pernah salahkan Tuhan saya. Saya kecewa, gagal, saya salahkan diri saya. Kalau nyalain orang lain, kita nggak akan bisa berpikir untuk maju. Semua kegagalan adalah kita yang buat. Kesuksesan juga kita yang ciptakan. Kalau nggak jalan. Begitu kita main tunjuk, ada orang bilang, enak nggak enak meledak di perut, jangan meledak di mulut. Apa itu artinya boleh? Nah, lu nggak boleh main meledak di mulut, salah-salahin orang. Telan aja sendiri meledak di perut, buang jadi kotoran. Cuma sakit tuh. Biar aja. Tapi kan orang yang bantu kita dulu, kalau kita main salahin, besok nggak bantu kita lagi. Tapi kalau bilang, oke, gue salah. Besok mereka lihat. Kita punya gentleman, itu bisa diapresiasi orang dengan lain cara loh. Berarti ada satu hal yang aku tangkap, untuk bisa seperti itu, kita harus punya hati yang cukup besar untuk bisa menerima kesalahan orang lain. Siap. Itu kadang-kala sulit, berat. Berat, tapi kadang-kala saya berpikirnya begini, kalau sedang dizolimi, mungkin saya lagi dites sama orang itu. Atau Allah yang ngetes saya. Udah gituin aja. Saya nggak ujuk-ujuk hari ini. Tahun 98, saya 2 minggu nggak bisa makan. Minum, makan pun buah, terus sampai berdiri pun ileran. Kenapa? Waktu itu dolar dari 1.000 menjadi 10.000. Saya punya posisi falas. Dan tahun 98 itu saya rugi ratusan juta dolar. Dalam waktu 3 jam. Yang luar biasa adalah malaikat yang mendampingi saya, yaitu istri saya. Oh, satu sudah menikah. Iya, udah menikah itu. Saya peluk dia, saya bilang, maafkan saya, Ma. Tapi saya akan mulai lagi, saya akan cari lagi. Gitu. Dia bilang, nggak apa-apa, kita sama-sama kerja aja, kita cari. Nggak usah. Terus saya ambil sejadah, saya langsung sholat, terus saya berdoa, ya Allah, aku terima musibah ini. Aku terima musibah ini. Aku ikhlas
harta yang kau berikan, engkau ambil balik. Aku ikhlas lillahi ta'ala. Tapi tolong ya Allah, kasih aku kesempatan dan kesehatan. Aku nggak minta harta, kesehatan. Dan pemikiran aku tetap ada, insya Allah aku akan kembali. Aku akan kembali.